Bayangkan, seseorang yang sepanjang hidupnya tenggelam dalam dosa, hari-harinya diisi dengan maksiat, lisannya jarang menyebut nama Allah, dan hatinya terasa begitu jauh dari cahaya iman. Banyak orang sudah menyerah padanya, sebagian bahkan berkata, orang seperti dia tak mungkin berubah. Namun siapa sangka, pada suatu malam yang sunyi, sesuatu terjadi, sesuatu yang membuat seorang pendosa itu menangis tersedu-sedu di hadapan Allah. Tangis yang begitu dalam, hingga orang-orang yang mendengar kisahnya kemudian berkata, inilah taubat yang benar-benar mengguncang hati. Apa yang sebenarnya terjadi pada malam itu, saudaraku? Seringkali kita merasa dosa kita terlalu banyak. Kita takut bahwa pintu ampunan sudah tertutup. Kadang kita berpikir, apakah Allah masih mau menerima taubatku? Padahal, dalam banyak kisah ulama dan orang-orang saleh, justru mereka yang pernah jatuh paling dalamlah, yang sering merasakan manisnya kembali kepada Allah. Kisah yang akan kamu dengar ini bukan sekadar cerita. Ini adalah pengingat bahwa selama nafas masih ada, pintu taubat belum pernah benar-benar tertutup. Di sebuah kota kecil yang tidak terlalu ramai, hiduplah seorang lelaki yang namanya sering disebut orang. Tapi, bukan dengan pujian. Sebagian orang menggelengkan kepala ketika melihatnya lewat. Sebagian lagi memilih berbisik pelan ketika ia berjalan di depan mereka. Bukan karena ia orang asing, justru karena semua orang terlalu mengenalnya. Ia dikenal sebagai lelaki yang hidup tanpa arah. Hari-harinya berjalan begitu saja, tanpa tujuan yang jelas. Pagi datang, ia bangun tanpa semangat. Siang berlalu, ia habiskan dengan hal-hal yang tidak membawa kebaikan. Dan malam, seringkali menjadi waktu paling panjang baginya. Malam-malamnya dipenuhi dengan kelalaian, tawa yang kosong, percakapan yang tak pernah menyebut nama Allah. Masjid yang berdiri tidak jauh dari rumahnya, terasa seperti dunia yang berbeda. Ketika azan berkumandang, orang-orang berjalan menuju masjid dengan langkah tenang. Namun ia justru tetap duduk di tempatnya. Kadang ia mendengar suara azan itu dengan jelas, tapi ia hanya terdiam. Seolah suara itu bukan untuknya. Orang-orang di kampung itu sebenarnya tidak selalu membencinya. Sebagian dari mereka dulu pernah mengenalnya sebagai anak yang biasa saja. Anak yang dulu ikut mengaji di surau kecil. Anak yang dulu berlari pulang ketika ibunya memanggil untuk salat. Namun waktu berjalan, lingkungan berubah, pergaulan berubah, dan perlahan kehidupannya ikut berubah. Ia mulai mengenal hal-hal yang menjauhkannya dari kebaikan. Awalnya hanya sekali, lalu 2 kali, lalu menjadi kebiasaan. Dan tanpa ia sadari, jaraknya dengan Allah semakin jauh. Hari demi hari berlalu seperti itu. Tidak ada yang benar-benar mengingatkannya dengan keras. Tidak ada pula yang benar-benar mencoba memahaminya. Orang-orang hanya melihat dari luar, lalu memberi label. Dia sudah terlalu jauh. Orang seperti dia sulit berubah. Kalimat-kalimat itu perlahan menjadi bayangan yang selalu mengikutinya. Namun, ada satu hal yang tidak pernah diketahui orang lain. Di balik sikapnya yang tampak acuh, di balik tawanya yang terdengar keras, sesungguhnya ada sesuatu yang perlahan tumbuh di dalam hatinya. Sebuah perasaan yang sulit dijelaskan. Kadang muncul ketika ia sendirian. Kadang muncul ketika malam terlalu sunyi. Perasaan itu bukan kebahagiaan, bukan pula kemarahan, melainkan kegelisahan yang pelen-pelen mengisi hatinya. Seolah ada sesuatu yang hilang dari hidupnya, seolah ada bagian dari dirinya yang lama tertinggal, dan kini mulai memanggilnya kembali. Namun saat itu, ia belum benar-benar memahami perasaan tersebut. Ia masih terus menjalani hidup yang sama, langkah yang sama, kebiasaan yang sama. Sampai suatu hari nanti, sebuah peristiwa akan datang. Peristiwa yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Peristiwa yang perlahan akan mengubah arah hidupnya untuk selamanya. Hari-hari terus berjalan seperti biasanya. Dari luar, hidupnya terlihat sama saja. Ia masih berkumpul dengan teman-temannya, masih menghabiskan waktu dengan hal-hal yang tidak membawa banyak arti. Tawanya masih terdengar keras. Candanya masih sama seperti dulu. Namun, perlahan, ada sesuatu yang berubah di dalam hatinya. Sesuatu yang tidak bisa dilihat orang lain. Sebuah kegelisahan yang datang diam-diam. Awalnya sangat kecil. Hanya sekilas rasa tidak nyaman ketika ia pulang larut malam. Kadang, ketika semua orang sudah tertidur, ia masih terjaga. Duduk sendirian dalam keheningan. Di saat seperti itu, pikirannya mulai dipenuhi pertanyaan. Pertanyaan yang dulu tidak pernah ia pedulikan.
Apa sebenarnya yang sedang aku lakukan dengan hidupku? Pertanyaan itu datang, lalu pergi. Namun semakin hari, pertanyaan itu semakin sering muncul. Suatu malam, ia berjalan sendirian menyusuri jalan kecil di kampungnya. Lampu jalan redup, udara malam terasa tenang. Di kejauhan terdengar suara seseorang membaca Al-Quran dari sebuah rumah. Lantunan ayat itu lembut, perlahan menyusup ke dalam hatinya. Langkahnya tiba-tiba melambat. Entah mengapa, suara itu membuatnya teringat pada masa yang sangat jauh. Masa ketika hidupnya masih sederhana, ketika ia masih duduk di lantai surau kecil, membaca huruf demi huruf dari mushaf Al-Quran. Ia ingat suara gurunya yang sabar membetulkan bacaan. Ia ingat teman temannya yang dulu tertawa bersama. Dan yang paling ia ingat adalah wajah ibunya. Ibunya dulu sering berkata dengan lembut, "Nak, jangan tinggalkan salat. Salat itu yang menjaga hidup kita." Kenangan itu tiba-tiba terasa begitu dekat. Dadanya terasa sedikit sesak. Ia berhenti berjalan, menatap langit malam yang gelap. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, ia merasa seperti seseorang yang tersesat. Bukan tersesat di jalan, tetapi tersesat dalam hidupnya sendiri. Ia mencoba mengusir perasaan itu. Ia berkata pada dirinya sendiri bahwa semua ini tidak penting. Namun semakin ia mencoba melupakannya, semakin kuat perasaan itu kembali. Sejak malam itu, hidupnya mulai terasa berbeda. Ia masih melakukan hal-hal yang sama. Masih duduk bersama teman-temannya, masih menjalani kebiasaan lamanya. Namun, kini ada sesuatu yang selalu mengganggu pikirannya. Ketika melihat orang-orang berjalan menuju masjid, ia mulai merasa canggung. Ketika mendengar azan berkumandang, hatinya terasa sedikit bergetar. Ia tidak tahu mengapa, yang ia tahu hanya satu. Ada ruang kosong di dalam hatinya, yang selama ini ia abaikan. Dan ruang kosong itu, kini mulai terasa semakin besar. Namun, saat itu, ia masih belum benar-benar siap berubah. Ia masih berada di antara dua dunia. Dunia lama yang penuh kebiasaan buruk, dan suara kecil dalam hatinya yang perlahan mulai memanggilnya untuk kembali. Hari itu sebenarnya dimulai seperti hari-hari sebelumnya. Tidak ada yang terasa berbeda, langit pagi tetap sama. Orang-orang tetap menjalani aktivitas seperti biasa. Ia juga menjalani harinya tanpa banyak berpikir. Namun, menjelang siang, sebuah kabar tiba. Kabar yang membuat langkahnya tiba-tiba terhenti. Salah satu teman dekatnya meninggal dunia. Teman yang sering bersamanya, teman yang sering tertawa bersamanya, teman yang selama ini menjalani kehidupan yang hampir sama dengannya. Awalnya, ia tidak langsung percaya. Baru kemarin mereka masih bertemu, masih berbincang seperti biasa. Namun hari ini, orang itu sudah tiada. Rasa tidak percaya membuatnya datang ke rumah duka. Di sana, suasana terasa berbeda. Tidak ada tawa, tidak ada percakapan santai. Yang ada, hanya keheningan dan wajah-wajah yang dipenuhi kesedihan. Di tengah ruangan, terbujur sebuah tubuh yang sudah diselimuti kain putih. Tubuh itu begitu diam, tidak bergerak, tidak bersuara. Ia berdiri di sana cukup lama, tanpa berkata apa-apa. Matanya menatap sosok yang dulu begitu dikenalnya. Namun kini, semuanya terasa berbeda. Baru sekarang, ia benar-benar memahami satu hal yang sering ia dengar, namun jarang ia pikirkan dengan serius, bahwa hidup ini sangat singkat. Beberapa orang mulai membaca doa, beberapa lainnya menundukkan kepala dengan wajah haru. Dan saat jenazah itu perlahan diangkat untuk dibawa ke pemakaman, dadanya terasa semakin berat. Ia ikut berjalan di belakang rombongan, langkah demi langkah menuju tempat yang selama ini jarang ia pikirkan. Kuburan, tanah yang sunyi, tempat di mana setiap manusia pada akhirnya akan kembali. Saat liang lahat mulai digali, ia berdiri tidak jauh dari sana. Angin sore berhembus pelan, namun hatinya terasa begitu penuh. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar membayangkan sesuatu yang selama ini ia hindari. Suatu hari nanti, dirinya juga akan berada di sana. Tubuhnya terbujur kaku, dibalut kain kafan, diturunkan perlahan ke dalam tanah, tanpa membawa apapun dari dunia. Tidak ada harta, tidak ada teman, yang tersisa hanyalah amal yang pernah dilakukan. Pikiran itu menghantam hatinya begitu kuat. Selama ini ia hidup seolah waktu tidak pernah habis, seolah kematian adalah sesuatu yang masih sangat jauh. Namun kini, kenyataan itu berdiri tepat di hadapannya. Seseorang yang kemarin masih tertawa, hari ini sudah berada di dalam tanah. Langit mulai berubah warna.
Ketika pemakaman selesai, orang-orang satu persatu mulai pulang. Namun ia masih berdiri di sana, menatap tanah yang baru saja diratakan. Di dalam hatinya, ada sesuatu yang pecah. Sebuah kesadaran yang datang terlambat. Namun, terasa begitu kuat bahwa hidup yang selama ini ia jalani tidak akan berlangsung selamanya. Dan sejak hari itu, pertanyaan yang dulu hanya sesekali muncul di hatinya kini berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih berat. Sebuah pertanyaan yang tidak lagi bisa ia abaikan. Jika aku mati hari ini, apa yang sebenarnya bisa aku bawa menghadap Allah? Malam itu terasa berbeda. Langit gelap seperti biasa, namun hatinya tidak lagi sama seperti sebelumnya. Sejak peristiwa pemakaman temannya siang tadi, pikirannya tidak pernah benar-benar tenang. Bayangan tentang liang lahat terus muncul di benaknya. Tentang tubuh yang perlahan diturunkan ke dalam tanah. Tentang kesunyian yang menunggu setiap manusia. Semakin ia mencoba melupakannya, semakin jelas bayangan itu kembali. Malam semakin larut, suasana kampung mulai sunyi. Lampu-lampu rumah satu persatu padam. Namun ia masih terjaga. Ada sesuatu yang terasa berat di dalam dadanya, perasaan yang sulit ia jelaskan. Akhirnya ia bangkit dari tempat duduknya. Tanpa banyak berpikir, ia melangkah keluar rumah. Udara malam terasa dingin. Jalanan sepi. Langkahnya pelan, seolah ia sendiri belum yakin kemana ia akan pergi. Namun tanpa ia sadari, kakinya membawa dirinya menuju tempat yang sudah lama ia jauhi. Masjid kecil di ujung jalan. Bangunan itu sebenarnya tidak pernah berubah. Dindingnya masih sama. Lampunya masih menyala lembut seperti biasa. Namun malam itu, tempat itu terasa sangat berbeda baginya. Ia berhenti beberapa langkah sebelum masuk. Ada rasa malu yang tiba-tiba muncul. Malu kepada Allah. Malu kepada dirinya sendiri. Bertahun-tahun ia mengabaikan panggilan azan dari tempat itu. Bertahun-tahun ia memilih jalan lain. Namun malam ini, ia berdiri di depan pintunya. Setelah beberapa saat terdiam, akhirnya ia melangkah masuk. Masjid hampir kosong. Hanya ada suara kipas angin yang berputar pelan dan lampu yang menerangi ruangan dengan cahaya lembut. Ia berjalan ke salah satu sudut, duduk perlahan, kepalanya tertunduk. Awalnya tidak ada yang terjadi, hanya keheningan panjang. Namun entah mengapa, tiba-tiba dadanya terasa sesak. Kenangan-kenangan lama mulai muncul satu persatu. Tentang masa kecilnya, tentang ibunya yang dulu selalu mengingatkannya untuk salat. Tentang hari-hari ketika hidupnya masih terasa sederhana. Semua itu datang bersamaan. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, hatinya tidak lagi mampu menahannya. Air mata mulai jatuh. Awalnya hanya 1-2 tetes, namun kemudian berubah menjadi tangis yang dalam. Tangis yang sudah lama tertahan. Ia menutup wajahnya dengan kedua tangan. Di dalam keheningan masjid malam itu, seorang lelaki yang selama ini dikenal penuh dosa, akhirnya berbicara kepada Tuhannya. Dengan suara pelan, hampir berbisik, ia berdoa. Ya Allah, aku telah terlalu jauh. Kata-kata itu keluar dengan berat. Aku telah melakukan begitu banyak kesalahan. Tangisnya semakin kuat. Tapi jika engkau masih membuka pintu ampunan, jangan tinggalkan aku. Malam itu ia menangis cukup lama. Tidak ada orang yang melihatnya. Tidak ada orang yang mendengarnya. Hanya ia. Dan Allah yang maha mengetahui isi hatinya. Dan di tengah tangis itu, ia merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan selama bertahun-tahun. Beban di hatinya perlahan terasa lebih ringan. Bukan karena semua dosanya hilang seketika, tetapi karena untuk pertama kalinya, ia benar-benar memutuskan untuk kembali. Malam itu mungkin terlihat biasa bagi dunia. Namun bagi dirinya, malam itu adalah awal dari perjalanan baru dalam hidupnya. Pagi setelah malam itu terasa berbeda. Matahari terbit seperti biasa. Orang-orang mulai menjalani aktivitas mereka. Namun bagi lelaki itu, ada sesuatu yang berubah di dalam dirinya. Perubahan itu tidak langsung terlihat oleh orang lain. Tidak ada keajaiban besar yang tiba-tiba terjadi. Tidak ada pula kehidupan yang mendadak menjadi sempurna. Ia masih orang yang sama, masih tinggal di tempat yang sama, masih berjalan di jalan yang sama. Namun kini, hatinya tidak lagi sama seperti sebelumnya. Langkah pertamanya memang kecil. Hari itu ia kembali datang ke masjid, bukan karena terpaksa. Bukan karena ingin dilihat orang, tetapi karena hatinya sendiri yang membawanya ke sana. Ketika azan berkumandang, ia berdiri perlahan. Langkahnya masih terasa canggung. Sudah terlalu lama, ia menjauh dari tempat itu.
Beberapa orang yang melihatnya tampak sedikit terkejut. Mereka saling berpandangan sejenak. Lelaki yang dulu jarang sekali terlihat di masjid, kini berdiri di saf bersama mereka. Namun ia tidak memikirkan pandangan orang lain. Yang ia pikirkan hanya satu hal. Ia tidak ingin kembali menjadi orang yang sama seperti dulu. Hari demi hari berlalu. Perubahan itu mulai terlihat perlahan. Ia mulai mengurangi kebiasaan lama yang dulu memenuhi hidupnya. Teman-teman yang biasa bersamanya mulai jarang melihatnya. Sebagian dari mereka bahkan bertanya dengan heran, "Ada apa denganmu sekarang?" Ia hanya tersenyum kecil. Tidak banyak penjelasan yang ia berikan. Karena perubahan itu bukan sesuatu yang mudah dijelaskan dengan kata-kata. Itu adalah perjalanan di dalam hatinya. Ia mulai lebih sering datang ke masjid, kadang duduk lama setelah salat, mendengarkan lantunan ayat Al-Quran yang dulu terasa begitu jauh darinya. Kadang, ia hanya duduk diam, menundukkan kepala, mengingat masa lalu yang pernah ia jalani, bukan untuk menyesal tanpa arti, tetapi agar ia tidak pernah lupa dari mana ia pernah kembali. Orang-orang di kampung mulai menyadari perubahan itu. Lelaki yang dulu dikenal dengan kehidupan yang buruk, perlahan berubah menjadi seseorang yang lebih tenang, lebih lembut dalam berbicara, lebih banyak diam daripada tertawa keras seperti dulu. Namun ada satu hal yang paling berbeda dari dirinya sekarang. Ia tidak pernah merasa dirinya sudah menjadi orang baik. Justru sebaliknya, semakin ia mendekat kepada Allah, semakin ia menyadari betapa banyak kesalahan yang pernah ia lakukan. Itulah yang membuat hatinya tetap rendah, tetap berhati-hati dengan langkah hidupnya. Ia tidak ingin kembali ke masa lalu yang sama, karena ia tahu satu hal yang sangat berharga, bahwa kesempatan untuk kembali kepada Allah adalah nikmat yang tidak semua orang menyadarinya. Dan sejak malam taubat itu, hidupnya memang belum sempurna. Ia masih belajar, masih berjuang melawan kebiasaan lama. Namun satu hal sudah berubah untuk selamanya. Arah hidupnya kini tidak lagi menjauh dari Allah, melainkan perlahan berjalan menuju Naya. Saudaraku, kisah ini mengingatkan kita bahwa tidak ada manusia yang benar-benar bersih dari dosa. Setiap orang pernah jatuh, pernah salah, pernah menjauh. Namun yang paling penting bukanlah seberapa jauh kita tersesat, melainkan seberapa tulus kita ingin kembali. Selama hati masih bergetar saat mengingat Allah, selama penyesalan masih terasa di dada, maka pintu taubat itu masih terbuka. Jangan pernah menunggu sempurna untuk kembali, karena seringkali justru langkah pulang itulah yang membuat hidup kita perlahan menjadi lebih baik. Jika kisah ini menyentuh hatimu, mungkin itu bukan sekadar kebetulan. Bisa jadi Allah sedang mengingatkan kita dengan cara yang lembut, agar tidak menunda untuk kembali kepadanya. Jika kamu merasakan hal itu, tuliskan di kolom komentar Astaghfirullah, sebagai pengingat bagi diri kita sendiri untuk terus memperbaiki langkah hidup. Jangan lupa subscribe dan bagikan video ini kepada orang yang mungkin juga sedang membutuhkan pengingat seperti ini. Semoga setiap kisah yang kita dengar membawa kita sedikit lebih dekat kepada Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.